Halo, pada video uh, view part 4 ini saya akan membuat bagian perawat jaga ini. Ketika kita pilih pasien, akan muncul data perawat jaga di sini. Sebelum kita ke sana, uh, yang pertama-tama kita buat itu adalah kita memikirkan apa yang kita mau tampilkan pada data perawat jaga. Di sini yang saya mau tampilkan itu adalah yang paling pertama pasti namanya, terus emailnya, dan kita bisa tambahkan dengan teleponnya, telepon perawat jaga. Pokoknya data tentang tentang perawat jaga. Sebelum kita lanjut, lebih bagus kita buat query-nya terlebih dahulu di MySQL. Di sini kita buat sekarang kita mau tampilkan apa dulu. Yang paling pertama itu adalah ID detail perawat jaga, karena berada di tabel detail perawat jaga. Jadi kita buat detail perawat jaga titik ID detail perawat jaga, koma detail perawat jaga titik ID detail perawat jaga, ID karyawan, ini berikutnya kita masuk ke karyawan, yaitu tabel karyawan titik ID karyawan, nama karyawan, terus karyawan titik kita mau tampilkan itu nama, email, dan telepon. Berarti email koma karyawan titik telepon. Kita kembali ke detail perawat jaga titik ID rawat inap, supaya kita bisa display dari database rawat inap. Nah, di sini kita masuk ke from atau dari tabel apa saja. Itu yang pertama pasti detail perawat jaga, yang kedua karyawan detail perawat jaga dan karyawan, terus where nya itu kita lihat yang kita menghubungkan tuh antara dua tabel itu. Yang menghubungkan dua tabel itu apa? Di sini yang pasti adalah ID karyawan yang berada di tabel detail perawat jaga, dan ID karyawan yang berada di tabel karyawan sendiri. Jadi kita buat detail perawat jaga titik ID karyawan harus sama dengan karyawan titik ID karyawan, yang artinya ID karyawan yang ada di tabel detail perawat jaga harus sama dengan ID karyawan yang ada di tabel karyawan. Terus kita akan mengurutkan urutannya satu persatu, maksudnya dari huruf A sampai huruf Z, urutan abjaknya. Jadi kita pakai order by nama karyawan titik nama ASC titik koma. Kita coba jalankan. Oke, di sini sudah tampil. Nah, kita biarkan begini. Terus kita masuk ke ini, kita ambil di script yang Pak Eman kirim, file script Pak Eman kirim, ada tabel script display tabel dinamis. Kita Ctrl A saja, Ctrl C, terus kita pastenya di sini. Nah, di sini tombol carinya ada ini judul yang pertama pasti adalah nomor, yang kedua nama, yang ketiga
apa ya? Email kita copy ini, Ctrl C, Ctrl V. Yang keempat adalah telepon. Nah, di sini kita kasih variabel no sama dengan 1, artinya dia mulai dari angka 1. Terus yang pertama ini, kolom pertama ini kita hapus dia sampai sini. Oke, variabel no plus artinya naik 1-1. Yang kedua kita nama, ketiga email, kita copy ini lagi. Yang terakhir ini adalah telepon. Nah, untuk query-nya kita copy dari sini, edit di kotak, Ctrl A, Ctrl C. Nah, ini kita hapus ini. Lah, tidak mau. Oke, kita Ctrl V di sini. Ini sudah. Kita simpan. Selanjutnya kita coba tes jalankan. Kita pilih ulang, kita pilih 100%, kita klik go. Oke, ini kenapa pendobelan? Karena ada banyak pasien yang menggunakan yang dirawat oleh ini. Jadi kita harus apa ya, istilahnya kan satu pasien dirawat oleh satu perawat jaga. Jadi kita harus ambil dari ini untuk kita bisa memanggil salah satu perawat jaga yang bertugas untuk menjaga pasien itu sendiri. Jadi kita buat dulu di sini, kita buat ini variabel nama sama dengan, kita lihat dulu tadi di bagian mana, di info pasien di ID rawat inap. Oke, info pasien di ID rawat inap, dia sedikit data rawat inap kayaknya, data rawat inap. Sini info pasien kan, di sini data rawat inap. Nah, ini info pasien ini, kita copy bagian ini, Ctrl C, kita kembali ke data perawat jaga, kita pas ini titik koma. Nah, kita panggil pada scriptnya, where mana, oke, kita pakai n detail perawat jaga titik ID rawat inap like itu kita ambil variabel ini, kita pakai 66 saja. Kalau 6 mungkin nanti kita bisa gunakan lagi. Ctrl C di line ini, kita nn mana ini, Ctrl V, Ctrl S. Oke, kita coba jalankan lagi. Slide 17, detail perawat jaga slide 17. Ini expose variabel sama dengan ID rawat inap. Ctrl S. Oke, jadi sini kita coba klik go. Oke, sudah. Bagian ini sudah jadi. Selanjutnya kita lanjut ke kebersihan. Oke, kita coba lagi jalankan yang sudah ada. Nah, di sini karena apa ya,
perawat jaganya cukup satu, jadi tombol cari ini kita hapus saja di data perawat jaga. Tombol cari ini kita hapus. Script Java juga kita hapus saja. Script yang ini kita hapus saja. Kita simpan, kita jalankan lagi. Oke, hilang ya, ini sudah hilang. Selanjutnya ini karena takut mereka inputan namanya huruf kecil, huruf besar, emailnya huruf kecil, huruf besar, jadi kita tinggal tambahkan di situ seperti ini, R nama dan R email. Mana data prajaga? Di sini kita tambahkan R nama itu kurung L email. Kita simpan, terus kita jalankan. 24 L email atau mana? Aset juga R email, sorry, R email bukan L email. R email, oke, Ctrl S. Oke, sudah. Biar namanya huruf pertama dimulai diawali dengan A besar dan emailnya huruf kecil semua. Nah, kita lanjut ke data cek kebersihan kamar. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, kita mulai seperti yang tadi, kita buat query-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke ini, kita buat query-nya terlebih dahulu di SQL. Select cek kebersihan ruang. Ini kan kita buatnya cek kebersihan ruang. Pertama itu ruang. Jadi kita cek kebersihan ruang titik ID cek kebersihan ruang, koma cek kebersihan ruang titik tanggal. Ini kita hapus kembali biar kita pastikan dia benar. Kita ketik ulang, takut ketik manual ini pasti ada salah. Titik ID cek kebersihan ruang. Oke, sudah. Nah, koma dari tanggal, ingin tampilkan tanggal. Yang berikutnya, tunggu, yang kita mau tampilkan itu apa saja dulu ya. Kita lihat, yaitu mungkin tanggalnya, nama ruangnya, dan status serta nama karyawan yang bekerja di situ. Jadi kita buat query-nya. Ini kita sudah tahu apa yang kita mau tampilkan di depan. Nah, cek kebersihan tanggal, terus cek kebersihan tanggal lagi. Cek kebersihan ruang titik ID cek kebersihan ruang. Koma ruang titik nama ruang. Nah, karena pada pilihan yang ada di data cek kebersihan di ini, pada pilihan ini ada banyak, yaitu 1 sangat kotor, 2 cukup kotor, 3 sedang dibersihkan, 4 telah dibersihkan. Jadi kita buat dalam bentuk case. Oke, case cek kebersihan ruang. Cek kebersihan ruang titik status. Terus when
apabila dimasukkannya 1 itu, dan dia akan tampilkan sangat kotor, biar sesuai dengan pilihan kita. Kita kasih n memang biar dia jangan error begini. N lah, memang error. Ini bukan where tapi when. Oke. Kita copy saja biar cepat. Dia ada 4, 3, 4. Ini 2, ini 3, ini 4. Yang kita lihat sini sangat kotor, cukup kotor, sedang dibersihkan, telah dibersihkan. Cukup kotor, sedang dibersihkan. Ini telah dibersihkan. Telah dibersihkan. Oke. Nah, setelah n kita kasih as status karyawan titik nama. Setelah itu baru kita from. Dia dari tabel apa saja. Yang pasti cek kebersihan kamar paling pertama. Kebersihan ruang. Cek kebersihan ruang. Terus tabel ruang sendiri. Terus tabel karyawan. Karena dia akan tampilkan nama cleaning service atau karyawan yang pekerjaannya sebagai cleaning service. Where, dimana kita menghubungkan tabel-tabel ini, dan kita menghubungkan 3 tabel ini dengan menggunakan foreign key yang ada masing-masing tabel, yaitu yang pertama cek kebersihan ruang, titik ID ruang, ID ruang harus sama dengan ruang titik ID ruang, yang artinya ID ruang yang di tabel cek kebersihan ruang harus sama dengan ID ruang yang ada di tabel ruang. Nah, N cek kebersihan ruang titik ID karyawan harus sama dengan ID karyawan yang ada di karyawan, tabel karyawan. Jadi karyawan ID kursor juga titik ID karyawan itu koma. Kita copy, Ctrl A, Ctrl C, kita kirim. Ya betul, error karena ini kita buatnya di cek kebersihan kamar, bukan cek kebersihan ruang. Nah, Ctrl A, Ctrl V, kita jalankan cek kebersihan. Jadi ini errornya di error SQL, cek di manual DB service. Oke, kita cari kesalahannya. Cek kebersihan ruang, cek kebersihan ruang. Cek kebersihan ruang titik status. Nah, ini scriptnya, coba kita jalankan. Oke, di sini sudah jalan. Nah, ini sudah tampil. Sekarang kita lanjut ke scriptnya. Di
data cek kebersihan ruang yang pertama. Nah, kita ambil lagi script yang ada di display data tabel dinamis. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Itu kita ambil perawat jaga. Ya, Ctrl A, Ctrl C, ruang. Nah, ini di sini kita mau tampilkan adalah tanggal tanggal, nama ruang, status dan nama ruang. Ini harus sering database, status dan nama. Sisanya ini kita hapus. R nama, RD, R nama, status itu sepakai ini. Jadi itu sepakai R nama. Ruangnya tidak usah pakai karena ada ruang kita singkat. Jadi sini tanggal, jenis kelamin hapus, nama ruang, terus status, apakah sudah bersih atau belum, cleaning service. Nah, sisanya ini kita hapus. Terus ini masih tetap. Query-nya kita ambil dari sini. Ctrl A, Ctrl C. Ini kita hapus. Kita pakai query tadi sudah buat. Ctrl V, Ctrl S. Kita coba panggil dulu. Di cek kebersihan ruang, kan tadi ruang. Klik oke. Kenapa belum muncul? Karena kita belum panggil di sini. Kita lihat yang ruang punya. Ini kamar. Nah, ini ruang. Jadi di atas form sini kita buka tag PHP input include. Oke. Setelah itu kita masuk ke data view. Jadi kita keluar sekali, masuk ke view, dia di data cek kebersihan ruang. Data cek kebersihan ruang.php. Kita simpan. Kita pilih lagi ruang, klik go. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya kita sesuai dengan tutorial yang saya nonton, selanjutnya kita warnakan. Kalau dia sangat kotor itu kita kasih warna merah, dan cukup kotor itu kita kasih nama kuning, kasih warna kuning. Dan sisanya itu sedang dibersihkan, sudah bersih itu kita kasih warna putih. Jadi kita ke script sini, kita tambahkan di data cek kebersihan ruang di TR ini, kita tambahkan buka tag PHP
PHP. Nah, di sini switch saya ketik manual karena jaringan error, jadi setengah mati untuk masuk ini. Ini kita ambil scriptnya, jadi saya pakai script yang sudah dibuat oleh dosen saya. Variabel d, kurung variabel d, ini status. Oke, buka pura-pura case titik satu sangat kotor. Sangat kotor itu dia akan tampilkan dia akan berwarna kelas sama dengan tanda petik 2. Background akan berubah jadi danger atau merah. Teks like di koma di koma untuk copy mungkin ini Ctrl C. Cukup kotor kelas ini kita kasih warna warning atau kuning, dark. Ini bukan biasa, default kelas Oke, kita coba jalankan. Oke, sudah. Di sini kenapa saya langsung buat begini, supaya sebentar pada tabel kamar tidak perlu repot-repot kita buat ulang. Jadi kita tinggal copy dari ini, Ctrl A, Ctrl C. Kita masuk ke kamar. Kita tinggal rombak sedikit di query dan ini terus nama kamar. Oke, query yang ada ini kita masuk ke cek kebersihan kamar, kita copy SQL, Ctrl A, Ctrl V, cek kebersihan kamar, ID cek kebersihan kamar, ruang ini kita ganti kamar, nama, ini kamar, ini cek kebersihan kamar, di kamar. Kamar adik karena oke. Kita coba tes kirim.
kamar titik nama. Kamar titik nama. Kirim. Oh, kita belum mendeklarasikan kamar di sini. Jadi benar di error. Oke, sudah benar ya. Selanjutnya kita copy Ctrl A, Ctrl C. Kita masuk ke script, kita ganti. Script oke. Ganti Ctrl V, Ctrl S. Kita masuk ke bagian ini. Kiosnya bagian kamar. Bagian kamar ini kita suamin, kita panggil, kita buka tag PHP include view. Kita masuk ke tabel view, terus data cek kebersihan kamar .php. Ctrl S, kita tes jalankan di sini. Kita pilih ruang ini, ruang tadi, ruang sudah sarang kamar. Oke, sudah. Oke, untuk script bagian ini video ke berapa nih? 37. Oke, video 37 tentang view part 4 cukup sampai sini. Sekian dan terima kasih.